selalu akan disebut berkali-kali nama tokoh yang bernama Ibnu Battuta. Kenapa? Karena beliaulah yang pertama dan menjadi pionir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Peradaban Indonesia, salah satu bidang yang ada di bawah Yayasan Hikmah Peradaban Institute, yang pada kali ini akan melanjutkan kajian tokoh atau edisi kajian tokoh yang membahas atau mengulik beberapa tokoh ilmuwan atau filosof yang banyak sekali akan kita narasikan sebagai bentuk pembelajaran ataupun berbagi informasi ataupun ilmu pengetahuan yang lainnya. Karena pada zaman sekarang kita sepertinya harus banyak belajar dengan mereka-mereka yang walaupun dalam hitungan tahun ataupun hitungan waktu mereka sudah cukup lama berabad abad telah mendahului kita, namun ternyata sepertinya keilmuan mereka itu tidak kalah hebatnya terutama juga dalam pengaruh mereka yang telah berikan kepada generasi kita atau zaman kita sekarang ini. Salah satunya adalah Ibnu Battuta. Ibnu Battuta itu tentu kita akan bisa mengingatkan kembali kepada seorang tokoh yang dikenal dengan penjelajah. Penjelajah seperti mungkin kalau kita kenal dalam literasi barat itu seperti seorang Marco Polo misalnya, ataupun di zaman modern sekarang ini atau mungkin di zaman digital banyak juga beberapa ekspedisi atau perjalanan-perjalanan atau penjelajahan yang dilakukan oleh seorang individu atau seorang yang dibiayai oleh suatu lembaga misalnya, atau memang tugas dari negaranya misalnya, yang memang tugasnya untuk mengumpulkan data, informasi ataupun untuk mencari satu keilmuan, riset, pengetahuan, atau memang menjelajahi dia sebagai seorang hobi dalam perjalanan jauhnya. Nah, salah satu tokoh yang sangat-sangat dikenal dari dulu hingga saat ini adalah nama seorang Ibnu Battuta. Nah, beliau itu lahir tahun 1304. 1304 itu masih di tahun-tahun zaman keemasan peradaban Islam pada zaman itu. Banyak sekali tokoh-tokoh ilmuwan, filosof, bahkan ulama-ulama yang memang hidup pada zaman itu. Lalu beliau meninggal di tahun 1368 atau 1369 dalam usia yang relatif tidak terlalu tua 64 atau 65 tahun di Maroko. Nah, teman-teman dan saudara-saudara sekalian, tentunya kita akan menelisik ketokohan seorang Ibnu Battuta ini yang banyak menjadi referensi karena penjelajahan beliau ke berbagai titik-titik wilayah dunia pada zamannya. Saya masih ingat itu dulu, dan saya yakin Anda juga pastinya kalau pernah belajar mata pelajaran sejarah Islam atau tarikh Islam selalu akan disebut berkali-kali nama tokoh yang bernama Ibnu Battuta. Kenapa? Karena beliaulah yang pertama dan menjadi pionir bagaimana beliau akan menghampiri, mengunjungi tempat-tempat atau wilayah-wilayah
atau kalau zaman dulu ya belum ada negara nasional ya, ya provinsi atau wilayah ya, baik itu mulai dari wilayah-wilayah di sekitaran Jazirah Arab Timur Tengah sampai kemudian ke Afrika Utara, lalu kemudian merambah sampai ke Afrika Barat, ya, ke Afrika Tengah, lalu kemudian ke Asia Tengah itu sendiri, Asia Tenggara dekat wilayah kita ya, Asia Selatan, hingga sampai ke wilayah Cina ya atau Tiongkok. Sehingga di akhir hayatnya itu ataupun di akhir perjalanannya itu beliau selalu menuliskan berbagai macam pengalaman-pengalamannya ya, atau catatan-catatan beliau di mana tempat ia pernah menjelajah atau pernah mukim ya beberapa saat lamanya, sehingga di kemudian hari ya catatan-catatan beliau akan menjadi rujukan utama ya, dalam ilmu pengetahuan untuk mengetahui hal ihwal tentang suatu tempat atau suatu wilayah ya. Ada yang disebut karangan beliau itu bernama atau berjudul Tuhfatun Nadhar fi Qaraibil Amsar wa Ajaibul Asfar misalnya, atau dalam karya lainnya yang berjudul Ar-Rihlah ya. Rihlah itu sudah di-Indonesiakan, yaitu sebagai riwayat perjalanan diri seorang Ibnu Battuta. Nah, ada satu hal yang menarik ternyata dari seorang Ibnu Battuta setelah saya telisik beberapa sumber-sumber yang menjelaskan, menerangkan tentang ketokohan beliau. Jadi di salah satu perjalanan beliau ke suatu wilayah, tidak hanya dia menyatatkan beberapa catatan-catatan penting tentang wilayah tersebut, tetapi bahkan beliau sampai diangkat sebagai seorang seorang ahli hukum ya, atau seorang yang dianggap untuk bisa menjadi tokoh rujukan dalam merujuk berbagai macam disiplin ilmu agama. Jadi dengan kata lain, beliau itu juga memang seorang ahli ya, seorang ilmuwan ya, atau seorang alim ulama. Nah, ini yang mungkin kurang menjadi catatan perhatian para sejarawan ataupun dalam catatan sejarah itu sendiri ya. Yang padahal beliau itu juga ya seorang ahli di bidang hukum ya, dalam hal ini hukum Islam ya. Nah, baik. Lalu kemudian bagaimana seorang Ibnu Battuta itu dalam meninggalkan catatan-catatannya itu ya, atau dalam perjalanan sejarahnya itu ya, pernah suatu saat di musim semi ya. Jadi kalau dalam suatu wilayah negara yang memiliki beberapa musim seperti musim dingin ya, setelah selesai musim panas ya, musim kemarau, muncul musim semi ya, bagaimana tumbuh-tumbuhan ya, pepohonan itu mengeluarkan putik kembangnya, dahan-dahan barunya ya, setelah rontok di musim kemarau dan mulai membeku ya, mulai tidak bisa berkembang di musim dingin. Nah, di tahun 1326 ya, hingga dicatatkan dalam sejarah itu, beliau menempuh perjalanan sampai 3.500 km atau 2.200 mil ya. Dan akhirnya beliau itu sampai ke satu wilayah di Mesir, kalau sekarang itu di pantai yang menyeberang sampai ke Eropa itu ya, Alexandria. Itu memang merupakan tempat yang sangat indah ya. Bagaimana beliau itu di sana singgah beberapa waktu lamanya ya, karena pada zaman itu berdiri di wilayah Kairo atau Mesir itu kesultanan yang ya salah satu kekuasaan yang tercatat pernah mencapai kegemilangan di zamannya.
itu Kesultanan Mamluk ya. Nah, kota yang terkemuka itu beliau singgahi di sana dan melakukan berbagai penjelajahan yang dia merasa aman dan nyaman ya. Hingga sampai beliau juga sempat menempuh perjalanan ke Mekah ya, melakukan ibadah haji ya, kemudian menyusuri berbagai macam jalur-jalur yang menarik dan eksotis ya, karena di sana itu terdapat Sungai Nil yang memanjang melewati beberapa negara ya, dan diakhiri di wilayah Mesir tentunya, yaitu Sungai Nil. Nah, di sana juga bagaimana ia menceritakan bagaimana pesisir Laut Merah yang ada ya, dan hingga sekarang dikenal sebagai pembatas dari Sinai, Laut Merah ya, antara benua Afrika dan benua Asia, yang membelah ada satu terusan yang bisa menyingkat waktu ya, perjalanan kapal-kapal laut besar menuju ke Eropa atau sebaliknya dari Asia dan Afrika menuju ke Eropa sana. Nah, perjalanan-perjalanan tersebut tentunya juga melewati beberapa kota-kota, beberapa wilayah-wilayah ya, baik itu kota-kota tua yang memang ada sebelum peradaban Islam itu muncul ya. Mulai dari wilayah Syam ya, yang sekarang itu terdiri dari Suria, Palestina, ya, Lebanon, ya, sekarang Israel sebagian ya. Kemudian beberapa wilayah-wilayah kota tua yang lainnya ya. Bagaimana ia juga menceritakan seperti apa kondisi kota Yerusalem, Bethlehem ya, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana ia menceritakan tentang wilayah-wilayah Persia lama ya, yang dulu sempat diperintah oleh beberapa penguasa-penguasa di zaman Persia. Lalu bagaimana juga ia bertolak menuju ke wilayah-wilayah Asia Tengah dan beberapa Asia kecil ya, mulai dari Turki ya, lalu kemudian mengarah kepada Asia Tengah sana ya, kembali lagi ke wilayah Najd ya, Jazirah, wilayah-wilayah Baghdad, wilayah-wilayah sekitaran Timur Tengah ya. Nah, lalu kemudian sampai akhirnya juga beliau nyebrang sampai ke wilayah Afrika. Nah, mungkin di sini saya tidak mungkin menceritakan satu persatu ya wilayah-wilayah yang luas tersebut dan beragam ya. Namun di sini saya ingin memberikan catatan penting buat kita bersama ya, bahwa salah satu tokoh yang sangat visioner dan menjadi pionir ya, menjadi penggagas pertama kali melakukan sebuah rihlah, sebuah ekspedisi ya, suatu perjalanan jauh, itu adalah dilakukan oleh seorang yang bernama Ibnu Battuta ya. Bagaimana di tahun 1300-an ya, tentunya belum ada fasilitas ataupun kendaraan lintas provinsi, apalagi lintas negara dan lintas benua seperti sekarang ini ya. Kita akan sulit untuk membayangkan bagaimana beliau melakukan perjalanan-perjalanan yang sangat jauh itu ya. Berbeda dengan sekarang, bagaimana kita menaiki satu pesawat Airbus, pesawat Boeing ya, yang sudah kondisikan sebagai kendaraan udara lintas negara, bahkan lintas samudera dan lintas benua ya, dalam hitungan jam atau ya paling lama mungkin hitungan hari ya, itu sudah mencapai ke satu tujuan. Tetapi seorang Ibnu Battuta harus melakukan perjalanan tidak hanya berhari-hari ya, tapi berminggu-minggu ya, bahkan berbulan-bulan
Dan tidak hanya melakukan ekspedisi perjalanan itu saja, tapi beliau tidak pernah lepas dari catatan-catatannya. Nah, dari catatan-catatan beliau itulah yang akhirnya kemudian mengantarkan ya generasi kita atau sebelum kita ya memiliki catatan-catatan penting ya, dari banyak wilayah-wilayah, dari banyak objek-objek tempat, dari banyak lokasi-lokasi yang dahulunya belum pernah ya, dikupas atau dicatat atau diberitakan atau diberitahukan ya, kepada masyarakat umum atau masyarakat luas. Tapi seorang Ibnu Battuta itu dahulu di tahun 1300-an telah melakukannya. Jadi kalau dihitung secara tahun ya sudah 700-800 tahun lamanya ya. Maka dari itu kita patut berhutang ya, berhutang budi ataupun berhutang banyak hal ya dari seorang Ibnu Battuta yang pernah banyak memberikan catatan-catatan penting dalam kehidupan masa-masa zaman-zaman terdahulu. Lalu kemudian bagaimana ia menceritakan tentang penguasa-penguasa zaman terdahulu, bagaimana warna corak kekuasaan di zaman dahulu, lalu bagaimana dia juga menceritakan ciri, kadar, model, tipe masyarakat terdahulu di banyak tempat. Nah, sehingga tidak bisa kita nafikan ya, tokoh seperti Ibnu Battuta ataupun Ibnu Khaldun ya, yang sampai mungkin awalnya orang akan menyepelekan begitu saja ya, dari catatan atau hasil perjalanan suatu ekspedisi jauh ya, di kemudian hari akan bisa menghasilkan satu disiplin ilmu. Di suatu saat catatan-catatan dari sebuah perjalanan akan memberikan satu catatan keilmuan yang tidak kalah pentingnya, seperti catatan-catatan seorang ilmuwan yang bisa mengupas dan bisa mengantarkan satu pemahaman atau satu keilmuan kepada generasi-generasi berikutnya. Saya rasa itu ya dari kupasan seorang Ibnu Battuta yang memang kalau dibaca ulang kembali perjalanan dan ekspedisinya tentunya sangatlah luas dan sangatlah beragam, karena dalam hampir lebih dari separuh usianya itu dia gunakan untuk berekspedisi ya, merantau, menjelajah ke berbagai wilayah penjuru dunia. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah ya, apa yang pernah beliau lakukan zaman dahulu. Dan saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.